Manajer boros, trofi berlimpah, Pep Guardiola pecahkan rekor belanja pemain. Dalam dunia sepak bola modern, Son Heung-min tinggalkan Spurs, era baru menuju Amerika Serikat. Kabar besar mengguncang jagat sepak bola. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, resmi menjalani debutnya bersama Fortuna Sittard. Ia turun sebagai starter saat tim asal Belanda itu menjamu Bayer Leverkusen dalam laga uji coba pramusim. Manchester United resmi merilis jersey kandang dan tanda mereka untuk musim 2025-2026, dan seperti biasa, desainnya langsung mencuri perhatian para penggemar. Ikuti perkembangan berita terbaru, baik dari dalam dan luar negeri hanya di channel World TV News 88. Terbaru, terpercaya, akurat, cepat, dan no hoax. Manajer boros, trofi berlimpah, Pep Guardiola pecahkan rekor belanja pemain. Dalam dunia sepak bola modern, manajer bukan sekadar peracik taktik. Mereka juga penentu arah masa depan klub, termasuk siapa yang layak didatangkan demi meraih kemenangan. Namun, di balik keputusan transfer, ada dinamika tarik ulur dengan manajemen klub. Tidak semua pemain yang diinginkan sang manajer bisa langsung didatangkan. Harga selangit dari klub pemilik sering jadi penghalang. Tapi ketika ambisi bertemu prestasi, manajemen pun bisa luluh, rela menggelontorkan dana besar demi membangun skuad impian. Dan bicara soal ambisi serta dana besar, satu nama mencuat di atas segalanya, Pep Guardiola. Dilansir dari gfmsport.com, Pep menjadi manajer pertama dalam sejarah sepak bola yang menghabiskan lebih dari 2 miliar pound sterling hanya dari 3 klub yang ia tangani, Barcelona, Bayern Munchen, dan Manchester City. Total 95 pemain diboyong olehnya. Namun uang itu tak sia-sia, karena dibarengi dengan prestasi luar biasa, 39 trofi berhasil ia persembahkan. Di posisi kedua ada sang Special One, Jose Mourinho, dengan pengeluaran mencapai 1,69 miliar pound sterling untuk 137 pemain di 11 tim berbeda. Sebuah angka yang menunjukkan betapa intensnya Mourinho dalam membangun tim sesuai karakternya di berbagai klub top Eropa. Sementara itu, Jurgen Klopp, sosok karismatik yang jadi legenda di Liverpool, menempati urutan ke-10. Dengan pengeluaran 993 juta pound sterling untuk 3 klub, ia sukses mempersembahkan 13 trofi, termasuk mengakhiri penantian panjang Liverpool untuk gelar Premier League. Di balik angka-angka fantastis itu, tersimpan pertanyaan abadi. Apakah uang bisa membeli kesuksesan? Dalam kasus Guardiola dan Mourinho, tampaknya jawabannya, ya, jika berada di tangan yang tepat. Son Heung-min tinggalkan Spurs, era baru menuju Amerika Serikat. Kabar besar mengguncang jagat sepak bola. Son Heung-min, ikon Tottenham Hotspur, kapten timnas Korea Selatan, sekaligus simbol kebanggaan Asia di kancah Eropa, resmi memutuskan hengkang dari Spurs. Setelah 1 dekade mengabdi dan lebih dari 150 gol tercipta sejak datang dari Bayer Leverkusen pada 2015, kini saatnya sang Sonaldo membuka lembaran baru. Di usianya yang menginjak 33 tahun, ia merasa waktunya telah tiba untuk tantangan baru, di benua baru. Menurut laporan eksklusif dari Fabrizio Romano, Son telah menyampaikan langsung niatnya kepada manajemen Spurs dan pelatih baru Thomas Frank. Tujuannya jelas, meninggalkan Eropa, dan melanjutkan karir di Major League Soccer, MLS. Padahal, pada bulan Mei lalu, tawaran menggiurkan dari klub-klub Arab Saudi sempat berdatangan. Namun Son memilih jalan berbeda. Ia memilih panggung Amerika, bukan karena uang semata, melainkan demi warisan global. Los Angeles FC disebut sebagai tujuan paling memungkinkan. Negosiasi pun sedang berlangsung. Bila terwujud, Son akan menyusul nama-nama besar seperti Lionel Messi dan Luis Suarez yang lebih dulu menyeberang ke MLS. Kepergian Son tak hanya menandai akhir dari era keemasan di Tottenham, tapi juga membuka babak baru bagi dirinya, menjadi duta sepak bola Asia di tanah Amerika. Seorang mega bintang yang bisa menjembatani dua dunia, sekaligus memperluas pengaruh MLS di pasar Asia. Spurs, yang tengah menjalani fase transisi, tentu akan kehilangan lebih dari sekadar pencetak gol. Mereka kehilangan pemimpin, teladan, dan jiwa tim. Belum ada pernyataan resmi dari Tottenham, namun satu hal pasti, sepak bola dunia akan segera menyambut Son Heung-min dalam bab berikutnya, bukan lagi sebagai pemain Premier League, tapi sebagai legenda Asia yang siap menaklukkan Amerika. Bek timnas Indonesia, Justin Hubner, resmi menjalani debutnya bersama Fortuna Sittard. Ia turun sebagai starter saat tim asal Belanda itu menjamu Bayer Leverkusen dalam laga uji coba pramusim, Sabtu, 2 Agustus, dini hari waktu Indonesia Barat. Pemain berusia 21 tahun itu baru saja direkrut pada 29 Juli 2025,
dengan kontrak berdurasi 3 tahun hingga 2028, plus opsi perpanjangan semusim. Meski baru bergabung kurang dari sepekan, pelatih Danny Buijs langsung memberikan kepercayaan kepada Hubner untuk mengawal lini belakang. Ia mengenakan seragam nomor 47 dan dimainkan sebagai bek tengah dalam skema 4-3-3. Namun debutnya tak berjalan mudah. Di menit ke-32, Leverkusen unggul lebih dulu lewat sundulan Jarell Quansah, bek anyar yang baru dibeli dari Liverpool. Quansah sukses memenangi duel udara saat menyambut sepak pojok, melewati jangkauan Hubner. 7 menit berselang, Amine Adli menggandakan keunggulan Leverkusen lewat gol tap-in. Tim asuhan Erik ten Hag unggul 2-0 saat turun minum. Hubner tetap bermain di awal babak kedua, namun digantikan oleh Luka Tunjik pada menit ke-63. Masuknya gelandang asal Kroasia itu memberi dampak instan. Tunjik mencetak gol indah dari luar kotak penalti di menit ke-70, memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1. Sayangnya, Fortuna Sittard gagal menyamakan kedudukan di sisa waktu yang ada. Laga pun ditutup dengan kemenangan Leverkusen. Meski kalah, debut ini menandai langkah baru Justin Hubner dalam karirnya di Belanda, sebuah panggung penting bagi bek masa depan timnas Indonesia. Manchester United resmi merilis jersey kandang dan tanda mereka untuk musim 2025-2026, dan seperti biasa, desainnya langsung mencuri perhatian para penggemar. Jersey kandang tetap mempertahankan merah khas setan merah, namun kali ini dipadukan dengan aksen hitam dan putih yang memberi nuansa elegan dan modern. Sementara itu, jersey tandang tampil beda dengan warna dasar putih, yang dipercantik sentuhan lavender dan ungu tua, sebuah kombinasi yang terkesan segar dan berani. Seperti klub besar lainnya, penjualan jersey MU langsung melejit. Namun, ada satu hal yang membuat sejumlah fans kecewa, yakni larangan mencetak nama 3 legenda besar klub di bagian belakang jersey. Ya, nama-nama ikonik seperti Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, dan David Beckham tidak bisa dicetak secara resmi di toko atau megastore Manchester United, termasuk di Old Trafford. Pihak klub menjelaskan bahwa batasan perizinan dan hak citra membuat ketiga nama tersebut tidak dapat digunakan secara komersial di produk resmi. Meskipun mereka adalah simbol sejarah nomor punggung 7 di MU, fans kini harus mencari nama lain untuk menghiasi jersey mereka. Beberapa nama yang diprediksi populer musim ini adalah pemain baru Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, serta Kapten Bruno Fernandes. MU sendiri sudah mulai mengenakan jersey baru mereka dalam tur pramusim di Amerika Serikat, dan mencatat 2 kemenangan atas West Ham dan Bournemouth. Kini, mereka mengincar kemenangan ketiga beruntun saat menghadapi Everton, Senin pagi waktu Indonesia. Satu hal yang pasti, meski nama Ronaldo, Cantona, dan Beckham tak bisa tercetak di punggung jersey, semangat dan warisan mereka tetap hidup dalam setiap pertandingan yang dijalani setan merah. Guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.